بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bahwa Allah sangat mementingkan kesucian daripada jiwa kita, kesucian kalbu kita. Maka kemaslahatan dan kebahagiaan seorang hamba berkaitan erat, bergantung kepada suci baik atau tidaknya jiwanya. Allah bersumpah di dalam Quran, dan jika Allah sumpah dengan sesuatu tentu menunjukkan pentingnya dan agungnya sesuatu itu. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Allah bersumpah dengan nafs, dan Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Adapun kita hambanya dilarang bersumpah kecuali dengan namanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aflaha, bahagialah seorang hamba yang mensucikan jiwanya, dan merugi, khaba, yang menghinakan di jiwanya. Demikian pula para nabi dalam dakwahnya, sehingga kita tahu Musa alaihissalam kalimullah menyampaikan kepada Fir'aun, hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah kamu atau tidakkah kamu mau mensucikan jiwamu? Di ayat-ayat Quran juga disebutkan bahwa kenikmatan yang abadi, derajat yang sangat tinggi, itu bagi mereka yang peduli dan terus membenahi jiwanya. Dalam Thaha, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan barang siapa yang datang dalam keadaan beriman, beramal saleh, maka bagi merekalah derajat yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Yani Allah sebutkan balasannya surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi di dalamnya. Setelah semua itu Allah katakan dzalika jazaa' man tazakka, itulah balasan bagi orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya dari segala noda, dari segala penyakit
yang mengotorinya dari kemusyrikan, dari kekufuran, dari bid'ah dan segala bentuk maksiat. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam doa beliau juga memohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaannya dan sucikan jiwaku, karena Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Maka beliau memohon, meminta kepada Allah untuk diberi jiwanya ketakwaannya dan disucikan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tentunya pensucian jiwa ini hanya bisa dilakukan dengan iman, dengan ilmu nafi', dengan tauhid, dengan amal saleh, ketaatan, ibadah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena begitu pentingnya perkara ini, maka pantas seorang mukmin peduli dan terus membenahi dan memperhatikan tentang jiwanya, tentang hatinya. Dan di sisi lain syaitan faham bahwa itu yang paling bermanfaat, paling berpengaruh bagi kebaikan si hamba, pembenahan hati. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, gangguan syaitan atau godaan syaitan kepada si hamba untuk melalaikan dia dari pembenahan qalbu juga sangat besar. Syaitan tidak ingin si hamba waspada dan sadar, peduli terhadap qalbunya. Ada beberapa sebab atau katakanlah kenapa kita harus terus murojaah dan introspeksi diri terhadap hati kita sendiri. Yang pertama, karena itu yang dilihat oleh Allah, itu yang dinilai oleh Allah, seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat wajah maupun harta benda kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah qalbu kalian, hati kalian dan amalan kalian. Maka dia bersama amalan juga sesuatu yang karenanya Allah pandang dari hambanya. Itu yang dinilai oleh Allah. Apa yang ada dalam hati kita, apa isi hati kita, itu yang dinilai. Bukan wajah, tampan atau jelek, cantik atau tidak. Bukan pula harta, kaya atau miskin, tetapi qalbu, hati ini.
Demikian pula di surat Al-Ahzab Allah katakan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah Maha tahu apa yang di dalam hati kalian. Apa isi qalbu kalian itu Allah Maha tahu. Kalaupun disembunyikan sedemikian rupa dari orang, kalaupun dia tampakkan seindah mungkin depan orang, Allah Maha tahu apa isi hati masing-masing hambanya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Perkara yang kedua, poin kedua, bahwa kesolehan jasad kita atau anggota tubuh kita semua bergantung kepada kesolehan hati. Kalau hatinya soleh, akan ikut soleh yang lain. Rusak, akan ikut rusak. Na'udzubillah. Dalam hadits Abu Dzar, hadits panjang, ma'ruf. Di situ Allah katakan, ya ibadi, hadits qudsi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau yang awal dari kalian hingga yang akhir, manusia dan jin semua dari kalian, dalam keadaan paling bertakwanya kolbunya paling bertakwa, tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya yang pertama dari kalian yang akhir, manusia dan jin dari kalian, dalam keadaan paling fajirnya kalbu, yang kalbunya paling fajir, paling rusak, jelek, jahat, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Artinya hadis ini tempat takwa, tempat kefajiran, fujur, qalbu, di hati. Di situ takwa tumbuh. Sebagaimana pula di situ kefajiran juga muncul, tumbuh. Maka pantas hati ini diperhatikan, karena dia letak dari takwa, sebagaimana dia juga tempat kefajiran. Makanya disebutkan oleh Ibnu Rajab, kalau hatinya soleh, tubuhnya semua akan ikut soleh, ikut jadi ber. Kalau fajir hatinya, maka jangan heran yang lain pun akan fajir tangannya, fajir kakinya, pandangannya, lisannya, wahakadha. Dan ini sudah Rasulullah sebutkan dalam hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh
Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahui dalam jasad ada segumpal darah. Kalau dia saleh akan ikut saleh jasadnya semua. Kalau dia rusak akan ikut rusak semua jasadnya, dan itu adalah qalbu. Juga di hadits Anas ma'ruf, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqim lisanuh. Rasulullah katakan, iman seorang hamba enggak akan istiqomah sampai istiqomah qalbunya, dan qalbunya juga enggak akan istiqomah sampai istiqomah lisannya. Maka induk pokok keistiqomahan qalbu. Kalau qalbu ini istiqomah dalam iman, dalam tauhid, tawakal dan takut kepada Allah, akan ikut istiqomah dirinya. Nas'alullah at-taufiq. Perkara lain, perkara 3, adun, yang perlu kita ingat juga, kenapa ini penting? Karena memang hati kita ini, hati manusia, paling mudah dan paling cepat berbolak-balik, berubah-ubah. Sebentar putih, sebentar hitam, sebentar begini, sebentar begitu. Cepat sekali perubahan dan pergeseran padanya. Ini dalam hadis Miqdad bin al-Aswad, beliau katakan, aku mendengar Rasulullah SAW katakan, la qalbu ibni Adam ashaddu inqilaban minal qidr idza ijtama'at ghalya. Qalbu bani Adam lebih bergejolak, lebih dahsyat gejolaknya, berubah-ubahnya, melebihi air saat mendidih. Kamu tahu air ketika dikuali, saat dia masih dingin, suhu biasa, normal, ya dia tenang, kamu lihat air itu enggak gerak. Tapi ketika dia mendidih, puncak mendidih 100 derajat, air itu gemuruh, kamu lihat kan, enggak bisa tenang, goyang terus, berubah terus. Ya namanya mendidih, yang atas naik, yang atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, begitu, bergejolak luar biasa dan cepat. Kamu saksikan, itu air. Rasulullah katakan qalbu lebih dari itu, gejolak dan perubahan yang terjadi padanya. Hanya perlu untuk selalu dibina dan diluruskan. Nah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Qalbu ini juga menentukan
amalan manusia, dalam artian amalan itu jadi berbeda nilainya, tinggi atau rendahnya fadilah dari suatu amalan, ya karena perbedaan yang ada di dalam hati, perbedaan kolbunya masing-masing. Sehingga amalan itu bukan berbeda satu dengan yang lain, bukan karena jumlahnya, karena ini lebih banyak maka lebih afdal, enggak. Bukan pula karena gambarannya, yang ini terlihat indah, khusyuk, begitu juga tidak. Tapi yang ada dalam hati orangnya itu yang menentukan. Apa yang di hati dia dari iman, dari ta'zim kepada Allah, dari rasa takut. Sekilas dua orang beramal amalan sama, tapi perbedaan di antara keduanya seperti langit dan bumi. Karena perbedaan yang ada dalam hatinya, yang satu khusyuk, tidak terganggu, yang satu hatinya kesana kemari. Makanya dalam hadits Uqbah bin Amir, Rasul katakan, ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqum fayusalli raq'atain muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu jannah. Seorang muslim wudu, lalu dia sempurnakan wudunya, dia lalu sholat 2 rakaat menghadap kepada Allah. Ini hatinya tidak terganggu dengan dunia, khusyuk, wajahnya pun demikian kepada Allah, maka wajib surga baginya. Kalau diperhatikan apa yang Rasul katakan, karena hatinya menghadap kepada Allah. Maka kamu lihat orang sholat sekilas sama, berdiri rukuk sujudnya, bacaannya, tapi isi hatinya jauh berbeda di antara keduanya. Itu sebabnya kenapa qalbu itu sangat penting untuk dibenahi, untuk selalu diawasi, selalu dipelihara terus menerus. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fakana amaluhu ashraf min amalil jawarih. Maka juga amalan qalbu, amalan hati lebih mulia, lebih utama dari amalan tubuh. Ibadah yang dilakukan oleh hati ini lebih mulia dari ibadah yang dilakukan oleh amalan tubuh dia yang lain. Poin yang berikutnya, bahwa hati pula menjadi bidikan syaitan. Hati ini pula yang menjadi sorotan, karena syaitan faham begitu pentingnya. Itu yang dinilai oleh Allah menentukan amalan, maka itu pula yang paling dirusak, paling ingin dirusak oleh syaitan.
dengan segala syahwat, dengan segala syubhat, digoda hati manusia ini untuk keluar dari istiqomahnya. Bagaimana itu menjadi rusak. Makanya perlu waspada terus seorang hamba. Ini akan lebih kita fahami bahwa perkaranya sangat besar dan penting, karena penyakit hati juga samar. Penyakit hati itu jarang orang sadar dan tahu. Kalau jasad kan gampang, orang sedang pusing, sakit perut, atau yang lainnya, sakit gigi, mata. Tapi hati jarang orang sadar kalau dia sedang sakit. Harus segera dibenahi, diobati. Tersembunyi dan samar. Makanya perlu diperhatikan selalu dan waspada. Hal itu seperti riya, ujub, bangga diri, kibir, takabur dari al-haq, hubbus syuhrah bidzuhur, senang tampil, cinta popularitas. Orangnya kadang gak sadar kalau itu merusak hatinya, penyakit. Dia merasa baik-baik saja. Ini akan membuat perkara itu lebih sulit. Makanya kata Ibnul Qayyim, kalau dilihat faktanya, satu, penyakitnya mematikan, ya, penyakit yang bahaya seperti riya, syirik asghar. Yang kedua, penyakit itu bisa menaun lama pada orangnya, kritis, akut. Yang ketiga, orangnya nggak sadar kalau dia sedang sakit parah, kan bahaya. Kalau sadar mungkin saya segera cari obat, tapi kalau nggak sadar. Yang keempat, yang sakit banyak, bukan satu dua saja, banyak sekali yang sakit. Orang penyakit fisik aja kebingungan ketika mendapati rumah sakit pada penuh, puskesmas pada penuh, nggak ada tempat untuk rawat inap, bingung orang. Padahal itu penyakit fisik. Ini lebih parah dari itu, jauh. Tapi orang dalam keadaan nggak sadar, banyak yang sakit. Yang kelima, ahli medisnya, dokternya sangat sedikit. Karena dokternya adalah ahlu syariah, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, para ulama, para masyayikh. Dan sedikit mereka menghadapi pasien yang begitu banyak. Apa enggak rebutan orang kalau sadar untuk antri, dapat perhatian dan pengobatan dari ahlinya. Makanya sangat penting memperhatikan
masalah ini, ditambah lagi poin yang entah keberapa. Nah, bahwa mengabaikan bab ini bisa mengarah kepada kehancuran, naudzubillah. Manusia bisa celaka karenanya. Bahkan bisa sampai menjerumuskan dia ke neraka. Makanya di hadis Abu Darda, Rasul sebutkan, awwalu syai' yurfa' min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'ah. Yang pertama diangkat di umat ini kekhusyuan dari kalbu, dari hati, sehingga kamu tidak dapati lagi orang yang khusyuk. Nah, perkaranya berat dan bahaya besar, terus mengintai. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya seorang mukmin akan menyadari pentingnya perkara hati ini, pembenahan kalbunya, karena itu yang bermanfaat bagi dia saat berjumpa dengan Allah. Illa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari yang gak ada guna anak, cucu ataupun harta benda. Yang berguna yang mendatangi Allah dengan membawa hati yang salim, selamat, bersih, suci. Dan hati yang suci itu min rahmatillah, dari rahmat Allah kepada hambanya. Allah ajarkan atau Allah tunjukkan kepada mereka beberapa tanda agar orang cross check apa dia termasuk ada tanda-tanda itu padanya, maka dia bersyukur kepada Allah, atau enggak ada untuk segera dia bertobat dan berbenah diri. Tanda-tanda itu antara lain, yang pertama, hati itu tidak akan senang, tidak akan cinta kepada yang dibenci oleh Allah. Dan semua bentuk kemaksiatan, dari yang terberat, kufur, syirik, ujub, riya, hasad, iri dengki, permusuhan, dan yang lain-lainnya. Kefasikan atau fujur dan kemaksiatan ini dibenci oleh Allah, maka tanda qalbun salim, dia enggak akan senang perkara-perkara tadi, karena itu dibenci oleh Rabb-nya. Yang kedua, yang terpenting bagi dia urusan akhiratnya, bukan dunianya. Makanya dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang lalu saja, lewat. Nah,
Karena nggak penting bagi dia kampung dunianya. Yang terpenting kampung akhiratnya, tujuan dia dan tempat berlabuhnya dia. Nah, yang ketiga, bahwa hati yang salim terus mencambuk, mendorong orangnya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, terus melakukan ketaatan dan ibadah, menjauh dari maksiatnya. Makanya Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang beramal saleh, laki maupun wanita, dalam keadaan beriman hatinya, penuh iman, akan kami beri kehidupan yang baik dan kami balas untuk mereka pahalanya lebih baik dari yang mereka lakukan. Amal soleh, ketaatan, itu yang didorong orangnya oleh hati yang salim. Dia gak akan nyaman, tandanya dia tidak akan nyaman kalau dalam kemaksiatan, gelisah hatinya, gundah gulana, bingung, sedih, kacau, karena dia terpreset melanggar apa yang dilarang oleh Robnya. Begitu pula kalau ketinggalan kesolehan, amal soleh, ya sedih dan gak senang karena terlewat darinya amalan ibadah dan ketaatan. Tanda kalau hatinya salim. Nah, nas'alullah min fadlih. Yang keempat, orangnya terus menerus akan selalu berzikir kepada Allah, memperbanyak zikrullah dengan lisannya, dengan ilmu yang dia pelajari, karena ilmu tentang halal, tentang haram, perintah, larangan adalah zikrullah. Nah, orangnya akan mementingkan ilmu ini, maka gak akan bosan-bosannya dia dari ilmu, karena ini zikrullah, bukan hanya zikir lisan. Dia termasuk tentunya azim, amalan mulia, tapi juga ilmunya, karena itu membenahi amal solehnya. Yang kelima, bahwa dia ada perasaan rindu, kangen dengan ketaatan kepada Allah. Layaknya kalau orang lapar rindu dengan makan, orang haus rindu pingin minum untuk menghilangkan dahaganya atau laparnya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang hatinya salim, mukmin, begitu dia dalam ketaatan, dalam ibadah, itu yang paling dia cari, itu yang paling dia inginkan. Begitu dia terhalang, dia merasa sempit dadanya,
apabila dia tersibukkan atau enggak sempat, dia gelisah, enggak nyaman. Kata Ibnul Qayyim, ya layaknya seperti ikan, kalau dipisah dari air, ya kamu bisa tahu bagaimana. Ikan itu enggak akan nyaman, enggak akan tenang, akan gerak-gerak terus. Dia enggak nyaman di darat. Dia tidak akan tenang, dia tidak akan nyaman kecuali kalau dikembalikan ke habitatnya, dimasukkan lagi ke air. Begitulah kata Ibnul Qayyim, si mukmin akan tenang, jiwanya tentram kalau dia kembali ke dalam ketaatannya, dalam ibadah kepada Allah, dan di situ dia merasa sejuk hatinya. Nah, dengan demikian perkara hati harus selalu kita pentingkan, selalu kita koreksi. Nah, setiap waktu apa yang terjadi dalam hati kita, karena sebab-sebab yang tadi telah kita sebutkan. Introspeksi terus. Nah, agar kita segera bisa membenainya. Jika ada kerusakan, jika ada noda, segera bisa dibersihkan. Nah, si mukmin tidak akan membiarkan ada sesuatu yang membuat hatinya resah, tidak nyaman. Tidak akan membiarkan sesuatu merusak kolbunya. Entah itu ucapan, bentuk perkataan, amalan, dan yang lain. Dia sangat sayangi hatinya. Dia tidak ingin hatinya itu dirongrong dan dirusak oleh penyakit-penyakit qalbu. Itu yang wajib selalu dijaga dan diperhatikan oleh setiap kita. Nah, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabatnya. Nah, kita akhiri dengan kisah kata Amir bin Sa'ad bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sibuk ngurusi onta-ontanya, ternaknya. Maka datang kepada beliau anak beliau Umar Saat dilihat oleh Sa'ad, beliau berkata, "A'udzubillah min syarri hadzal rakib." Aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan penunggang ini. Begitu saat turun, beliau sempat ditanya, "Engkau sibuk ngurusi ternakmu, ontamu, kamu gak ikut seperti orang lain?" Karena di zaman itu ma'ruf lah, ada fitnah, terjadi peperangan, pertumpahan darah, perebutan kekuasaan. Kenapa engkau gak ikut andil di situ?
Kenapa engkau tidak turut serta bersama mereka? Maka Sa'ad menyampaikan kepadanya, uskut, diamlah kamu, karena aku mendengar Rasulullah katakan, innallaha yuhibbul abda at-taqiyyal ghaniyal khafi. Allah itu cinta kepada seorang hamba yang bertakwa dalam hati, al-ghani, dan dia merasa berkecukupan, tidak butuh minta-minta, mengemis bantuan orang, al-khafi, dan dia tersembunyi, artinya nggak ada orang lain tahu, dia sibuk dengan ibadahnya, nggak ada orang kenal, dia sibuk membenahi jiwanya, membenahi hatinya, amal solehnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, wahakadha. Nah, itu yang dicintai oleh Allah. Hadits Sahih Muslim. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari hambanya yang memiliki hati yang salim. Amin ya rabbal alamin. Wah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.